Shalom Alberta, jemaat yang dikasih Tuhan. Halo. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi saat ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan segar. Betul begitu? Amin? Amin. Amin, puji Tuhan. Yuk, kita mau menyembah Tuhan kita mau beribadah kepadanya, kita mau siapin hati, pikiran, perasaan kita. Tapi sebelumnya yuk kita mau berdoa dulu bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekali lagi kami boleh datang untuk bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau siapkan waktu yang terbaik ke depan ya Tuhan. Kami mau berfokus hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau sembah Dia. Kita mau katakan sudah ada kuasa di dalam pujian penyembahan umatnya. Amin. Amin. Kita mau sembah Dia dengan semangat. Yang mau berdiri di rumah boleh, yang mau tepuk tangan juga boleh sama-sama. Kita mau katakan sudah ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita yang berkuasa. Tepuk tangan. Karena kita bersama di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahan di mana? Di atas pujian umat. Yakinlah bila Allah hadir di tengah kita, rasanya mengalir dengan dahsyatnya. Saudara kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Saudara kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita ulangi pujian ini dengan Allah. Tuhan Allah kita yang bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di mana? Di atas Dia umatnya. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Apabila Dia hadir, Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan saudara. Puji Tuhan. Pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Saudara kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saudara kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Saudara kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Sekali lagi dengan imam katakan saudara kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Saudara kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Puji Tuhan. Oke, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk menyambut firman-Nya. Seperti saat ini mungkin kita ngerasa lagi zaman pandemi gak bisa kemana-mana, tapi yakinlah kalau kita lagi kesepian, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin. Bahwa Dia Allah yang Immanuel, seperti Alberta Allah beserta kita, Dialah juga Allah yang Immanuel, Dia yang selalu beserta kita, dan yakinlah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Mungkin bagi sebagian besar lagu ini lagu baru, tapi kita sama-sama belajar lagu ini. Kita mau datang dan berserah hanya kepadanya.
Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita ulangi dari awal. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan dengan Immanuel. Immanuel, Immanuel,
terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau di hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Sekalipun kami tidak bisa beribadah seperti layaknya, seperti biasanya di waktu-waktu yang lalu, tapi kami percaya ibadah online ini pun menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan melihat apa yang ada di dalam isi hati kami. Tuhan melihat kesungguhan hati kami dan ketulusan hati kami. Karena itu kami mengucap syukur dan terima kasih kalau di hari ini kami masih bisa menyembah-Mu. Di hari ini kami bisa memanjatkan pujian kami kepadamu. Dan di hari ini juga kami ingin belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah buat kami. Biar Allah Roh Kudus menerjemahkan itu di dalam roh hati kami. Biar Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan Allah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah buat kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Pasti selalu luar biasa ya. Saudara, seperti biasa kita masih beribadah secara online. Gak bisa tatap muka, pasti semua juga udah kangen ya. Aduh, kapan bisa kita ketemu nih, kapan kita bisa ngobrol, kapan kita bisa ceng-cengan lagi di gereja ya. Tapi pasti ada waktunya, gak lama lagi pasti ada waktunya kita bisa bertemu dan beribadah bersama-sama. Saudara, hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Seberapa jauh sih sebenarnya manusia berharga di mata Tuhan? Karena seringkali saya mendengar orang-orang suka bilang begini, sering banyak dijumpai, apalagi yang belakangan-belakangan ini ketika ada pandemi, ketika banyak orang-orang sulit, anak-anak Tuhan yang kesulitan suka bilang, aduh, hidup ini udah kayak gak ada harganya nih, hidup ini udah kayak gak berarti sama sekali, kayaknya kita udah bagaimana ya, udah nothing gitu, gak ada gunanya. Sebenarnya seberapa jauhnya sih, seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Kita buka dulu yuk dari kitab Lukas. Kitab Lukas 12. Kita akan baca kitab Lukas 12 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 2 ayat aja. Ini kitab Lukas 12 ayat 6 dan 7 ini adalah perkataan Yesus sewaktu Yesus masih hidup. Saudara bisa buka dan kita bisa simak sama-sama. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan kepada untuk saudara-saudara semua ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara semua pasti tahu burung pipit ya. Ada yang nggak tahu burung pipit? Semua pasti tahu ya. Burung pipit itu burung yang kecil-kecil. Ya lebih kecil dari kepala tangan saya ada. Yang biasa kita suka lihat ada di pohon-pohon. Itu burung pipit tuh. Kalau orang bilang suka kayak di gereja-gereja. Oh burung gereja. Nah itu burung-burung pipit tuh namanya tuh. Itu burung pipit. Burung pipit tuh kalau saya suka pergi ke Jawa dulu. Itu biasa banyak di sawah tuh. Kalau orang Jawa mungkin bilang burung apa ya namanya, bondo ya, burung bondo, burung di sawah-sawah itu, burung sawah itu namanya itu burung-burung pipit. Kalau saudara masih bisa jumpai sekarang burung pipit di banyak tempat, banyaklah kalau kita keluar lihat di pohon itu yang kecil-kecil burung pipit. Biasa kalau saya suka antar anak saya sekolah di IPK, itu saya suka lewat wihara. Kalau lewat wihara situ, itu ada orang suka jualan burung di sepedanya. Itu burungnya banyak, kecil-kecil. Itu burungnya juga namanya burung pipit. Jadi burung yang kecil-kecil itu burung pipit. Nah, burung pipit ini banyak sekali jenisnya. Ada yang kecil-kecil model yang seperti yang saya sebutkan. Ada juga burung pipit yang indah, yang bulunya tuh bagus-bagus. Yang bulunya pokoknya kelihatannya bagus banget dah. Dan itu pun burung pipit, jenisnya burung pipit gitu. Saudara, di sini firman Tuhan katakan seperti ini. Bukankah burung pipit
dijual 5 ekor 2 duit? Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya lihat saudara, di dalam kitab Matius 10 ayat 29, di situ dikatakan tentang burung pipit juga, tentang perkataan Yesus yang sama. Tapi kalau saudara buka di dalam Matius 10 ayat 29, di situ dikatakan seperti ini, bukankah burung pipit itu 2 ekor seduit harganya? Saudara perhatikan, Matius menulis itu burung pipit harganya 2 ekor seduit. Tapi di Injil Lukas ditulis 5 ekor 2 duit. Lihat nggak bedanya? 5 ekor 2 duit dan 2 ekor seduit. 5 ekor 2 duit dan 2 ekor seduit. Seduit ini adalah boleh dibilang mata uang yang paling kecil pada zaman itu. Mungkin waktu saya kecil, saya tahunya yang paling kecil duit Indonesia itu dulu sesen kali ya. Apa ada sepicis ya? Saya lupa. Sepicis ya. Itu yang paling kecil itu sepicis. Tapi saya ingatnya sih dulu waktu kecil tuh sesen. Nah itu kurang lebih seperti itu lah. Saya cari tahu ini seduit ini berapa nilainya tuh berapa gede gitu. Saya cari tahu. Saya lihat, saya searching. Ternyata seduit itu nilainya 1/6 dinar. 1/6 dinar. Kita tahu dinar itu adalah mata uang Romawi yang Yesus katakan upah orang kerja itu 1 hari 1 dinar. Jadi saya coba kalkulasi yang biasa aja, yang umum 1 hari 1 dinar. Kalau di Indonesia orang kerja 1 hari gajinya kurang lebih ya let's say 100.000 ya. 100.000 ada mau ya? Apa lebih ya mungkin? 100.000. Taruhlah 100.000. 100.000 berarti kalau 1/6-nya seduit itu berarti kurang lebih sekitar 15.000, 17.000 aja. Jadi itu burung pipit. Kalau 2 ekor burung pipit seduit harganya, berarti itu burung pipit murah sekali kan? 15.000 aja udah dapat 2. 15.000 aja dapat 2. Tapi saya mau fokus bukan ke harga burung pipit ini. Memang burung pipit ini murah. Boleh dibilang nggak ada harganya. Saya mau fokus ke burung pipit yang kelima. Saudara, Matius mengatakan 2 ekor seduit. Lukas mengatakan 5 ekor 2 duit. Apakah Lukas salah? Apakah Lukas nggak tahu nilai perkalian? Kalau seekor 2 duit, 2 ekor seduit, berarti kalau 2 duit harusnya dapat berapa? 4 ekor kan? Tapi kenapa Lukas menulisnya 5? Apakah si Lukas ini salah? Mungkin kalau dalam hal kali-kalian bisa aja dia salah. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Lukas nggak pernah salah. Dan Lukas menulis hal seperti ini, dia bukan salah. Dia punya maksud. Seperti yang Yesus ucapkan, maksudnya bukan karena perkalian, karena maksud Tuhan. Saudara, kalau dalam kita dagang biasa, apalagi ibu-ibu, emak-emak, ini hal seperti ini pasti wajar. Kalau kita beli bawang, Mang, itu satu on berapa itu bawang? 2.000. Nih 4.000 Mang. Dapatnya berapa on? Satu on 2.000 dapat maaf. Beli bawang 2 on 1.000. 2 on 1.000. 1 on 2.000. Terbalik. 1 on 2.000 ya. 1 on 2.000. Jadi kalau kita kasih 4.000 dapatnya 2 on kan? Tapi biasa dikasihnya berapa? 2 on lebih kan? Ini udah 2 on. Tambahin dong Mang. Nih tambah 2 biji nih, 2 butir. Nah yang 2 butir ini yang dimaksudkan. Kalau kita beli cabai berapa? 20.000 1 on. Nih 40.000. Dapatnya 2 on. Tapi ada bonus tambahan kan? Nah bonus tambahan ini adalah sesuatu yang dianggap nggak berharga kan, dikasih dengan cuma-cuma kan. Boleh dibilang nggak ada artinya kan sisanya itu kan. Ya dikasih cuma-cuma. Sama seperti burung pipit ini. Burung pipit itu
harganya udah begitu murah. Udah begitu murah, tapi burung pipit yang kelima dikasih cuma-cuma yang gak ada harganya sama sekali. Ini yang mau ditekankan. Banyak kali manusia itu merasa dirinya itu gak berharga seperti si burung pipit. Kehidupannya udah susah sekali. Perasaannya tuh selalu, aduh, kayaknya gimana hidup ini kok sulit amat ya. Hidup ini kayaknya bagaimana sekali gitu. Susah, begini susah, begitu susah. Mau cari usaha susah, mau naik susah, mau berjalan susah, mau lakukan itu ini susah. Banyak manusia seperti itu. Tapi ingat, Tuhan gak pernah melupakan itu semua. Berapa sering dari kita punya perasaan seperti ini? Berapa sering dari kita hidupnya seperti ini? Seperti burung pipit yang kelima. Saudara ingat Samuel? Samuel itu lahir dari rahim seorang wanita namanya Hana. Hana itu seperti pernah punya perasaan seperti burung pipit yang kelima. Hana itu pernah mandul. Dia mandul, dia dihina sama istri mudanya. Dia mandul, dia nggak punya anak. Bagi seorang perempuan mandul nggak punya anak, aduh sedihnya seperti apa? Sampai suaminya tuh harus kawin lagi untuk demi punya anak. Itu terhinanya seperti apa? Dia berasa dirinya itu nggak ada harganya. Belum lagi begitu istri mudanya punya anak, tiap kali mau pergi ke bait suci, selalu dia dihina, dihina. Itu dia perasaannya seperti burung pipit yang kelima, nggak ada artinya. Tapi lihat, apakah Tuhan melupakan orang-orang seperti ini? Enggak. Tuhan ingat. Karena itu si Hana, Tuhan buka kandungannya. Di sini loh. Ini yang saya ingin tekankan. Berapa sering perasaan kita, hati kita, diri kita, kehidupan kita seperti burung pipit yang kelima, seperti si Hana. Sama seperti Samuel. Samuel pun pernah seperti burung pipit yang kelima. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena dari kecil Samuel hidupnya bukan di tengah-tengah keluarga. Dia hidupnya nggak sama papa mama. Dia hidupnya di bait Allah, ditinggal begitu aja. Samuel mana ngerti kalau itu janji mamanya sama Tuhan, kalau setelah melahirkan dia akan diberikan kepada Tuhan. Belum lagi anak Imam Eli. Anak Imam Eli kita tahu kelakuannya seperti apa. Sama Allah aja begitu berani kurang ajar. Berarti dia sama orang-orang sekelilingnya dia nggak pernah mau anggap. Udah pasti Samuel ditekan lah, mungkin dibully lah. Itu hal-hal seperti itu membuat Samuel seperti burung pipit yang kelima, perasaannya itu nggak berarti, nggak ada nilainya. Tapi apakah Tuhan melupakan Samuel? Nah, Tuhan angkat, Tuhan pakai Samuel jadi nabi yang besar. Sama, Daud pun pernah merasakan seperti burung pipit yang kelima. Dari semua anak Nabi Isai, siapa yang paling dianggap nggak berarti? Daud. Taunya dari mana? Lihat Daud, kokoh-kokohnya jadi prajurit hebat semua, jadi orang-orang jagoan, jadi orang-orang hebat. Tapi Daud apa? Jadi kemana? Kerjaan yang orang paling nggak mau pegang, kerjaan orang yang orang buang-buangan. Apa dia nggak merasa seperti burung pipit yang kelima? Belum lagi ketika si Nabi Samuel datang ingin mengurapi anaknya Nabi Isai, diperintahkan oleh Tuhan untuk jadi raja Israel. Yang dikeluarkan oleh si Isai siapa? Semua kokoh-kokohnya. Daud masuk hitungan enggak? Enggak. Daud enggak masuk hitungan. Sama sekali enggak masuk hitungan. Sampai si Nabi Samuel tanya, anakmu udah ini semua? Kenapa Tuhan bilang enggak ada semuanya? Oh masih ada satu lagi tapi di padang. Sampai Nabi Samuel kan baru bilang ada satu lagi di padang, Daud namanya. Daud gak pernah diangkat. Tapi apakah Daud dilupakan Tuhan? Daud gak pernah dilupakan Tuhan. Karena itu Daud diangkat. Daud diingat. Ini loh, setiap manusia hidup itu pasti berharga di mata Tuhan.
Seperti apapun keadaan kita, seperti apapun diri kita, itu selalu berharga di mata Tuhan. Seperti apapun keadaan saudara dan saya saat ini, walaupun perasaan kita seperti burung pipit yang kelima, nggak punya arti seperti apa-apa, tetap berharga di mata Tuhan. Burung pipit yang harganya murah, itu nggak dilupakan Tuhan. Termasuk burung pipit yang kelima, yang nggak ada harganya sama sekali, itu pun nggak dilupakan Tuhan. Itu satu hal yang pertama yang kita bisa pungut. Hal yang kedua yang bisa kita pungut, saudara, apa katanya? Rambut di kepala kita. Itu Tuhan tahu jumlahnya. Dan gak bakal dibiarkan sehelai pun jatuh. Ini artinya apa? Tuhan tuh tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Tuhan tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Kita seperti apa? Tuhan tahu keadaan kita. Rambut aja Tuhan bisa tahu. Hari ini rontok berapa? Tuhan tahu. Numbuhnya berapa? Tuhan tahu. Kebanyakan rontoknya yang lebih banyak ya. Kayaknya saya juga rontoknya lebih banyak daripada tumbuhnya. Mukanya udah mulai tipis gitu. Tuhan tahu jumlahnya berapa. Tuhan tahu. Itu artinya Tuhan kita tuh mengetahui, mengenal kita apa adanya. Dengan sebenar-benarnya nggak ada yang tersembunyi. Terus kalau Tuhan tahu bagaimana? Begitu aja? Nah, Tuhan kita bukannya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang cuek. Bukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peduli. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peduli, saya katakan. Kalau Tuhan tahu kita sedang susah, Tuhan tahu kita sedang bersedih, Tuhan tahu kita sedang berduka, maka Dia akan hibur kita. Tuhan tahu kita sedang kesulitan, Dia akan berkati kita. Tuhan tahu kita sedang ada masalah, Dia akan berikan jalan keluar buat kita. Ini loh Tuhan kita yang seperti ini loh. Yesus sendiri menegaskan, aduh kamu jangan khawatir, lihat burung di udara. Kamu perhatiin tuh burung yang terbang. Dia nanam nggak? Enggak, dia nggak pernah nanam kan burung. Burung pernah menuainya? Nggak pernah kan? Burung pernah ngumpulin gandum nggak di gudangnya? Nggak pernah kan? Tapi lihat, dipelihara nggak sama Tuhan? Dipelihara. Apalagi kamu manusia. Kamu lebih berharga daripada burung pipit, kata Yesus. Lebih berharga daripada burung pipit. Saudara, ingat, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu segala keberadaan kita yang sesungguhnya. Segala keberadaan kita yang sesungguhnya. Saya pernah saksikan ini, saudara, 8 tahun yang lalu. Karena saya buka catatan saya pernah cerita nih di GBI Alberta, di jemaat pernah saksikan ini. Ini kejadian udah terjadi juga kurang lebih 8 tahun yang lalu waktu viral. Tapi saya suka dengan cerita ini, saya ulang sedikit. Waktu itu satu hari pagi-pagi adik saya telepon si Sari. Kok, mau lihat si Philip nggak kok? Si Philip masuk di YouTube loh kok. Si Philip masuk ada di YouTube, keren loh kok. Keren. Dulu kan 8 tahun yang lalu YouTube kan untuk saya masih gaptek lah, gapo. YouTube apa? Pokoknya Koko pencet YouTube. Terus Koko nanti masuk tulis homeless boy. Ada si Philip di situ. Saya masih nggak ngerti waktu itu. Saya cari YouTube, ketemu YouTube. Saya ketik, saya searching homeless boy. Benar, ada homeless boy. Ternyata homeless boy itu judul salah satu Korean Got Talent. Korean Got Talent ya, pencari bakat. Yang pertama kali keluar di center itu satu orang laki-laki, mukanya persis si Philip anak saya. Waktu itu si Philip Tuhan izinin lagi sekolah Singapura, persis kayak si Philip. Makanya waktu saya ketemu si Philip, waktu itu saya juga kaget. Muka si Philip saudara tahu semua, ganteng, paling ganteng sih memang, bulat, matanya segaris begitu. Yang keren rambutnya kayak helm waktu itu, kayak jamur, ceplok begitu, sini rata begini. Persis, ini si homeless boy ini, itu persis seperti si Philip. Namanya kalau nggak salah Song Bung Choi, Pak. Saya panggilnya si Choi. Jadi si Choi ini
yang center si Choi. Pertama kali di center itu kelihatan tuh anak begini. Orang grogi, orang nggak pernah percaya diri, gampang kelihatan begini. Dia mau ikut sebuah audisi di Korean Got Talent. Jadi waktu setelah di center begitu, dia naik ke podium gitu, panggung begini, naik menghadap 3 orang juri. Nah, 1 orang juri yang di tengah, yang wanita ini, dia mulai tanya, coba perkenalkan dirimu siapa? Ini si Choi ini, dia sebut nama saya apa-apa Choi gitu. Lalu dia datang, dia cerita dia datang dia sendiri, nggak ditemenin sama siapa-siapa. Terus si juri yang di tengah ini bilang begini, ini kalau saya lihat di daftar formulir, kamu kelupaan isi nama orang tua kamu nih. Katanya, kok kamu nggak isi ini, nama orang tua kamu siapa? Mungkin dia mau tulis, mau isi gitu. Si Choi mulai jawab, dia mulai cerita, dia bilang begini, saya nggak tahu nama orang tua saya siapa. Semua diam, juri diam, mata penonton diam. Perhatiin si Choi, saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu katanya? Ya karena saya nggak kenal orang tua saya. Saya sejak kecil, sejak umur 3 tahun, saya ditinggal begitu aja sama papa mama di sebuah panti asuhan. Jadi saya nggak tahu nama papa mama saya siapa. Lalu, ya saya tinggal di panti asuhan dari umur 3 tahun, umur 5 tahun, saya kabur dari panti asuhan. Kamu kabur kenapa? Saya kabur karena saya nggak sanggup tinggal di panti asuhan. Tiap kali saya selalu dipukuli sama kakak-kakak yang ada di sana. Jadi saya kabur dari panti asuhan umur 5 tahun. Dicecar dong dia sama juri yang di sebelahnya. Lalu kamu 5 tahun kabur dari panti asuhan, tinggal di mana? Saya tinggal di jalanan lah. Saya tinggal di jalanan. Tidurnya di mana? Saya tidur di toilet umum, di tangga toilet umum. Pakai satu macam seperti dus, seperti kontainer. Saya tidur di situ selama puluhan tahun. Dia cerita begitu. Makan dia mengais. Sambil mengais, setelah dia mulai besar, dia baru mulai jualan kecil-kecilan. Semua penonton terharu. Itu juri pun seolah-olah kayaknya mulutnya terkunci. Akhirnya tuh juri nggak bisa ngomong apa-apa. Juri itu ngomong begini, kamu sekarang apa yang ingin kamu tunjukkan dalam ini Korean Got Talent ini? Dia bilang saya ingin nyanyi. Oh ya udah nyanyi deh. Singkat cerita dia mulai nyanyi. Saudara, waktu lagu diputar, dia mulai nyanyi. Aduh saudara, dia nyanyi saudara, suaranya bagus sekali. Suaranya itu seperti Pavarotti. Tuhan berikan dia karunia, suaranya seperti Pavarotti yang serius gitu. Pavarotti, bagus sekali. Dan mungkin kata-kata dari yang dia nyanyikan itu kata-katanya menyentuh hati itu. Karena saya lihat di situ jurinya atau penontonnya semuanya pada keluar air mata, pada nangis. Sampai dia selesai nyanyi, semuanya diam. Biasa kalau peserta selesai nyanyi kan juri kasih komentar. Ini juri yang di tengah itu, yang juri wanita itu, dia mau kasih komentar. Dia cuma bilang begini, saya nggak bisa kasih komentar apa-apa. Saya cuma ingin berikan sebuah pelukan hangat untuk kamu. Karena dia tahu kehidupan si Choi ini begitu susah. Lalu jurinya yang sebelah kiri sini, dia ngomong si Choi. Dia bilang, kamu belajar nyanyi di mana? Si Choi bilang, saya nggak pernah belajar nyanyi. Kamu tahu nyanyi dari mana? Saya tahu nyanyi pertama kali dari nightclub. Waktu saya dulu jualan permen karet dan semacam minuman energi kayak Krating Tank gitu. Saya jualan itu pagi, saya jualan, malam saya jualan. Kalau malam saya jualan itu saya jualan di tempat nightclub. Di nightclub itu saya lihat orang nyanyi. Saya lihat orang nyanyi itu begitu enak katanya. Jadi saya coba nyanyi, saya nyanyi sendiri katanya. Kamu jadi suka nyanyi? Iya, saya suka sekali sama nyanyi. Karena kalau saya nyanyi, saya merasa saya bukan diri saya sendiri. Saya bukan si Choi yang hidupnya susah. Bukan si Choi yang ada artinya, yang ada harganya. Bukan si Choi seperti burung pipit yang kelima. Saudara, si Choi ini begitu viral saat itu.
sampai ke luar negeri, sampai CNN kirim orang TV-nya datang ke Korea spesial untuk cek kebenarannya. Maksudnya lu benar tinggal di tangga, mana tangganya? Tangga yang dekat toilet umum tempat tinggal, ditunjukin tempatnya semua. Di sini yang ingin saya tekankan, Tuhan gak pernah melupakan manusia. Seberapa berharap, seberapapun keadaan kita, seberapa susah pun hidup kita, kita berharga di mata Tuhan. Sama seperti burung pipit yang kelima. Saudara, apapun saatnya, apapun keadaan kita saat ini, apapun keberadaan kita saat ini, ingat, kita punya Tuhan yang selalu menghargai kita lebih dari segala hal apapun. Apapun keadaan kita saat ini, apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang tahu dan Tuhan yang cuek, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peduli. Pegang itu dalam hidup saudara. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu di hari ini Bapa. Kami diingatkan dengan burung pipit yang kelima, bahwa sesungguhnya hidup manusia, terlebih lagi hidup anak-anak Tuhan, selalu berharga di mata-Mu. Tuhan tidak pernah melupakan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Seperti apapun diri kami, seperti apapun keberadaan kami, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam begitu saja. Tuhan pasti tahu segala kerinduan hati kami. Tuhan tahu segala kesusahan yang sedang kami hadapi. Tuhan tahu apa yang menyusahkan hati kami. Tuhan tahu apa yang menyusahkan pikiran kami. Tuhan tahu semuanya. Dan kami percaya, sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan Tuhan pasti akan bertindak untuk kami. Karena itu kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami memiliki Allah yang baik. Bukan satu hal kebetulan kalau pagi ini kami diingatkan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu buat kami. Kami percaya itu, kami pegang itu buat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Terus ingatkan dan terus gaungkan hidup kami. Kami serahkan seluruh sisa hidup ini dalam tangan-Mu, dan semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita juga mau berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi. Dari awal kita mau katakan terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mau mengucapkan syukur kami lagi Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Tuhan akan
selanjutnya saya serahkan pada membaca doa syafaat. Syukur bagimu. Bapak, kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Walaupun pada saat ini kami hanya bisa beribadah secara online, kami boleh ada seperti saat ini itu hanya karena anugerah daripada Engkau saja. Kami bersyukur kami masih bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali. Kalau kami punya Allah yang begitu baik, apapun keberadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan saat ini, Engkau yang lebih mengetahuinya, sekalipun lebih dari orang-orang yang terdekat dengan kami. Kau yang lebih peduli Tuhan, bahkan Engkau yang selalu senantiasa menyertai, membimbing kami, memelihara, memberkati kami, sehingga saat ini dalam kondisi terburuk sekalipun, kami tidak perlu lagi khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu panik, karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu beserta dengan kami. Bapak, kami saat ini juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga yang tolong khususnya untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya Engkau juga berikan kekuatan hikmat yang daripada Engkau, sehingga dia juga boleh bersatu hati bersama wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang tergabung dalam kabinet Tuhan, dan juga para aparatur pemerintahan baik dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah Tuhan. Mereka semua boleh bersatu hati menjalankan setiap keputusan dan instruksi yang sudah dibuat untuk diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Engkau juga pelihara semua masyarakat yang ada Tuhan, supaya kami semua juga bisa dengan kesadaran yang tinggi menjaga kesehatan kami masing-masing, menjaga kebersihan kami masing-masing, sehingga virus yang ada tidak semakin berkeliaran Tuhan, tapi boleh Engkau hentikan atas seizin Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk tenaga medis, para dokter, perawat, petugas kebersihan yang ada di rumah sakit, bahkan juga petugas ambulan dan juga petugas pemakaman. Biarlah Engkau berikan kekuatan kesehatan yang lebih kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan kesehatan yang daripada-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, mereka semua biarlah bisa melayani dengan hati yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sesama jemaat walaupun tidak bisa bertemu, kami boleh saling mendoakan satu sama lainnya. Biarlah kami boleh tetap menjalan kasih satu sama lain Tuhan. Paling tidak kami bisa terus tetap mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami, yang masih terus menggembalakan setiap jemaat yang Kau percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan yang baru Tuhan, sehingga beliau juga boleh tetap menggembalakan setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan. Engkau juga berkati setiap para pelayan, khususnya juga hamba Tuhan. Biarlah walaupun mereka tidak bisa khotbah seperti biasa, tapi Engkau juga yang terus memberkati mereka. Engkau yang juga tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau, sehingga walaupun dalam kondisi yang terbatas, mereka masih bisa tetap mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran yang berasal daripada Engkau, yang bisa membangkitkan kembali iman daripada setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau yang akan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.